Salam jumpa sahabat delegasi dimanapun Anda berada. Refleksi 1 tahun Jokowi Ma'ruf. Aksi buruh prestasi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kini genap sudah 1 tahun menakodai pemerintah Republik Indonesia. Terhitung sejak dilantik di gedung MPR pada hari Minggu 20 Oktober 2019 silam. Apa dan bagaimana kepemimpinan pasangan hasil dari pemilihan langsung rakyat itu? Lewat pemilihan umum legislatif dan pilpres tahun 2019, berikut adalah sinopsis atau sebagian dari jejak rekam yang dihimpun media delegasi hingga 20 Oktober 2020. Rentang waktu 12 bulan kepemimpinan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tentulah tak dipungkiri diwarnai dengan berbagai persoalan di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya aksi penolakan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang lahir pada hitungan hari menjelang 1 tahun kinerja pemerintahan Presiden Republik Indonesia itu. Aksi penolakan itu pun merebak hingga informasi positif dan negatifnya bergelayutan di media-media informasi, baik media sosial maupun media mainstream, hingga nyaris menenggelamkan hot atau panasnya informasi COVID-19 yang mendunia. Terlebih lagi, aksi penolakan oleh mahasiswa dan buruh diwarnai dengan tindakan terbilang anarkis dari pendemo dan represif dari aparatur kepolisian, seperti halnya aksi massa di Medan, persisnya di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Aksi pendemo melakukan lemparan gedung hingga mengalami kerusakan dan berbuntut polisi memberikan tindakan represif. Begitu juga aksi di Jakarta, mulai dari pemukulan, penangkapan para pendemo juga terjadi, dan itu pun turut menyumbangkan perwajahan muram media sosial dan mainstream di negeri Republik Indonesia ini. Meskipun dari aksi yang juga terselip teriakan dan wacana turunkan Jokowi, namun presiden yang latar belakangnya dari sipil tersebut tak lantas memberikan balasan dengan ujaran yang menohok pula. Dari berbagai pernyataan resminya yang berseliweran di berbagai media, orang nomor 1 wahid di Indonesia ini malah berupaya kekeh meluruskan dan memahamkan Undang-Undang Cipta Kerja, mengakomodir kepentingan buruh dan mendukung percepatan memajukan UMKM dan koperasi, serta memangkas birokrasi yang sebelumnya terkesan ribet. Tak hanya memahamkan Undang-Undang Cipta Kerja, Jokowi pun memberikan pengarahan kepada warganya, khususnya buruh dan mahasiswa yang menggelar aksi, agar dalam menyikapi lahirnya undang-undang tersebut dengan cara-cara konstitusional. Salah satunya dengan melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Hubungan internasional, Jokowi peroleh penghargaan dari Uni Emirat Arab. Di sisi lainnya, khususnya dalam hubungan internasional, pemerintah Uni Emirat Arab memberikan penghormatan kepada Jokowi dalam memajukan hubungan bilateral antar kedua belah pihak. Adalah Uni Emirat Arab memberikan penghargaannya dengan menabalkan nama Presiden Jokowi di salah satu ruas jalan utama di Abu Dhabi. Adapun ruas jalan utama itu merupakan salah satu ruas jalan yang membelah pusat pameran internasional Abu Dhabi dengan area kedutaan, kawasan yang ditempati sejumlah kantor perwakilan diplomatik, di mana sebelumnya nama jalan tersebut adalah Al-Ma'rib Street yang memiliki arti pameran. Jalan itu menghubungkan Jalan Rabdan dengan Jalan Tun Ab Kubra. Upacara peresmian nama jalan Joko Widodo itu oleh Presiden Jokowi Street itu digelar pada Senin 19 Oktober pukul 16.45 waktu setempat oleh putra mahkota Uni Emirat Arab sekaligus Ketua Majelis Eksekutif Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Kinerja kabinet dikritisi dan diapresiasi. Terlepas dari aksi yang mewarnai menjelang 1 tahun Presiden Jokowi, berbagai kinerja dari jajaran pemerintah juga tak lepas dari penilaian masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin bidang pengembangan kawasan ekonomi, Sandi Iskandar, menyebut, selama setahun pemerintahan Jokowi, kinerja pemerintahan melalui
Kementerian Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita cukup baik. Menurut dia, sejak pandemi virus corona COVID-19 bergulir, Kementerian Perindustrian selalu mengeluarkan kebijakan yang sangat positif, seperti izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Pas pandemi ini didasari dan tidak diakui untuk tidak memang masuk era pandemi ini di Kemenprin. Izin operasional dan mobilitas daripada kegiatan industri ini antisipasi dari awal, kata dia. Adapun menteri yang harus meningkatkan kinerja menurut Sandi adalah Kementerian Perdagangan yang dimotori oleh Agus Suparmanto. Dia berharap Kemendak dapat meningkatkan lagi apa yang sudah dilakukan. Hal yang perlu diperhatikan ialah terkait impor bahan baku dan bahan penolong bagi industri yang tak diproduksi di dalam negeri. Impor bahan baku maupun bahan penolong yang sangat dibutuhkan oleh industri, kebetulan dalam juga tidak ada jenis bahan baku atau belum diproduksi. Seringkali lambat. Ini suara-suara keluhan-keluhan dari teman-teman dari asosiasi yang kita harapkan Kementerian Perdagangan bisa lebih antisipatif untuk merespon kebutuhan industri pengolahan dalam negeri. Demikian Sani.